Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Cupi Topan di program Siar Pengembara. Kali ini saya sedang berkunjung di salah satu tempat, tepatnya di Kampung Cisintok, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Cupi Topan. Alhamdulillah hari ini saya sudah tiba di Bandung. Nah, sebelum kita persiapan untuk ke daerah Naringgul, Cianjur Selatan, nah kita mau persiapkan untuk beli beberapa perlengkapan untuk kebutuhan masjid. Biasa kalau dipakai untuk masjidnya mana ya? Masjid boleh dipakai yang diberapain, mau yang 15. Soalnya kan dia di daerah-daerah pelosok pedalaman, jadi memang kalau kita butuh toa yang seperti ini kan dia udah bisa tersebar kemana-mana itu. Alhamdulillah kita tiba. Setelah tiba di sini, kami disambut hangat oleh warga yang berada di sekitar sini. Alhamdulillah masyarakat di sini mereka sangat antusias dan mereka sangat senang sekali kedatangan kami di sini. Setelah itu kita diberikan waktu untuk istirahat. Ya. Saya istirahat, besoknya baru kita melakukan kegiatan aktivitas. Dan setelah besoknya nih, paginya saya bersama salah satu tim dari kameramen, ya, kita jalan-jalan melihat situasi lokasi yang ada di Kampung Cisintok. Kemudian melihat lagi aktivitas masyarakat yang ada di sini. Gimana nih kalau setiap hari begini? Olahraga. Dan saya sempat ngobrol dengan beberapa warga yang ada di sini. Sebagian besar mereka itu kehidupannya bertani. Saya melihat juga bagaimana cara proses mereka mengambil gula aren, kemudian prosesnya pembuatan gula aren, kemudian sebelumnya proses pembuatan gula aren, saya dikasih juga buah jambu Jamaika dan masih banyak lagi makanan-makanan khas yang ada di kampung sini. Dan alhamdulillah mereka sangat bahagia dan saya pun juga sangat senang.
Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Bang Cupi Topan. Nah, saya kebetulan datang ke sini bersama tim dari Masjid Nusantara dengan program Siar Pengembara. Nah, Bu, saya dapat informasi dari salah satu relawan yang ada di sini. Konon katanya ada satu masjid yang memang bangunannya ini ya roboh ya? Iya, betul sekali. Betul, roboh. Kalau boleh tahu nih di daerah apa yang saya kunjungin ini? Ini di Kampung Cisintok, Kedusunan Tegal Bungur, Desa Wanasari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Oh, Kabupaten Cianjur. Iya. Kalau boleh tahu berapa jumlah kakak yang ada di daerah sini? Jumlah kakaknya 53 kakak. Ya, alhamdulillah Bu, saya kebetulan ke sini juga bersama tim. Kita bawa sedikit perlengkapan untuk keperluan masjid, tapi masih sementara ya, darurat, dan mudah-mudahan ketika ada dana yang terhimpun, insya Allah kita akan bangun masjid secara permanen. Tapi nanti saya izin juga Bu, mungkin bisa lihat-lihat di daerah sekitar masjid, mungkin kira-kira apa yang dibutuhkan oleh warga yang ada di dusun ini. Ya, saya berterima kasih banget buat kakaknya dari tim Yayasan Masjid Nusantara yang telah memberikan bantuan untuk kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami di sini bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau untuk mau melihat-lihat, mangga silahkan. Ya, makasih Bu. Ya, izin. Assalamualaikum. Besoknya kita melakukan kegiatan untuk melihat secara langsung bagaimana proses kejadian ketika masjid itu ambruk. Nah, saya sempat ngobrol dengan salah satu jamaah. Beliau menceritakan tentang kronologis di mana jamaah sedang melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Ada beberapa di antara warga yang mereka sudah feeling ini nanti ambruk. Dan pada saat itu bangunan yang ada di dalam masjid itu tuh runtuh seketika. Ini di sebelah kanan nih masjidnya. Dan ini puing-puingnya kita bisa lihat ya. Ini menaranya jadi udah hancur. Sekarang kita ke dalam. Oke, kita bisa lihat ini, kalau lihat dari atap ini udah ambruk ya, udah rapuh nih kayunya nih. Sudah Allah murtah ya, nah, bisa kita lihat ke dalam. Ini dia. Oke, kita lihat prosesnya. Ini temboknya sudah retak ini ya. Ini pada saat pasca gempa memang sudah retak seperti ini. Jadi memang hancur ambruk. Nah, teman-teman sahabat Masjid Nusantara, di program Siar Pengembara saya kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu warga untuk menceritakan kondisi terkait terjadinya ambruk di masjid yang saat ini saya berdiri. Salam Kang, punten Kang siapa? Hartono. Hartono ya. Duduk Kang. Ya. Izin ya Kang Hartono. Ya. Kang Hartono ya Kang. Ya. Punten nih Kang mengganggu waktunya. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit Kang. Ini ya. Kejadiannya dari kapan? Cerita dari awal ya. Iya, cerita dari awal. Ini sebetulnya terjadi sebelum terjadi ambruk seperti ini terjadi retakan. Jadi retakan di sebelah sini terjadi retakan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, terjadi ambruk lah ini pas hari Jumat. Pas Jumat sekitar jam 12.40 atau 35. Nah, itu kan masih dalam keadaan sholat Jumat iya. Itu? Jadi ketika sholat pun sebetulnya yang di belakang katanya dari warga sudah ada suara retakan dari atas. Dari atas ya? Ya, makanya ada beberapa orang yang ketika sholat itu tidak khusyuk karena lihat ini ada suara apa nih retak. Oh iya. Retak suara gitu. Nah setelah itu sholat biasa sampai beres sampai pas berdoa. Nah pas berdoa pun sama ada suara retak. Nah ya semua orang melihat ke atas pas retak itu pada suara itu. Nah ternyata feeling waktu itu yang di depan yang masih ada warga beberapa orang, jadi berdoanya belum selesai langsung ada feeling wah ini pasti runtuh, ini pasti ambruk, bubar langsung. Jadi berdoa itu gak beres sebetulnya. Oh iya, belum selesai berdoa ya? karena ini pasti runtuh, ini langsung bubar
keluar di sana, jadi orang-orang itu di sana Oh, dikumpul di sana ya. Nah selang berapa menit lah, sekitar 5 menit sudah di sana. Kemudian ada yang matikan listrik, dimatikan takutnya ada korslet. Oh iya betul betul. Nah sekitar berapa detik dari matikan listrik oleh si Mas itu Masni langsung ambruk semuanya. Langsung ambruk ya, masya Allah, emang udah Allah. Jadi beberapa detik lah telatnya, kalau dikersakan ke Allah mah kita selamat Iya semuanya. betul ya. Jadi bisa lewat pintu sini ya, matikan listriknya langsung dari itu atas ya, dari sakral. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah ada rezeki, nanti kita himpun dananya Amin, supaya kita amin. bisa renovasi masjid ini seperti semula gitu. Sebelumnya Agar bisa- terima kasih ya. yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang mungkin terpal, kemudian ada karpet nanti akan dikasih. Ya. Sebelumnya mungkin terima kasih kepada tim Masjid Nusantara ya, yang untuk sementara memberi bantuan untuk berjalannya jalan ibadah untuk masyarakat sekitar sini. Terima kasih, terima kasih. Ya, sami-sami mohon doanya mudah-mudahan Amin, amin. ini segera diselesaikan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Amin. Kalau kita lihat di sini, alhamdulillah ini untuk penyaluran sementara ini bantuan dari teman-teman dari Masjid Nusantara. Jadi kita menggunakan bambu ya, kemudian menggunakan atapnya terpal untuk sementara supaya warga yang ada di Masjid Jami Al Muhajir ini mereka bisa melaksanakan rangkaian sholat. Ya. Toilet ya, kamar mandi udah ambruk juga, udah nggak layak untuk digunakan dan udah harus bisa direnovasi segera mungkin. Ini kalau kita lihat dari kayak ini udah banyak nih tempat-tempatnya sarang tawon ya. Ini juga harus diganti juga nih. Ada tawon. Ini kita lihat tuh tawonnya tuh. Dan alhamdulillah tadi juga saya bersama warga masyarakat yang ada di sini, kita rame-rame untuk bergotong royong. Kita memasang atap, tadi kita sudah lihat ya, memasang atap menggunakan tarpal. Assalamualaikum sadayana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kita ini siapa yang terima ini? Ini Bang ya. Simbolisnya terpalnya nih. Untuk bantuan sementara ya. Bisa dimanfaatkan buat ini. Terima kasih sebelumnya ya. Dari kami dari perwakilan masyarakat TKN Al Muhajirin, terima kasih kepada tim Masjid Nusantara yang telah memberi kami bantuan untuk masjid supaya nanti peribadahan kami bisa berjalan. Terima kasih semuanya. Ya. Semoga bermanfaat ya, berkah. Ya mungkin Bapak karena waktunya ini biar kita bisa laksanakan sholat Jumat, jadi alangkah baiknya kita langsung pasang aja ya. Siap, 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 siap. Mangga. Ini di mana? Dari mana pasangnya? Sini ya? Ini naik dulu. Langsung naik, kita masih simpan itu kenyang. Itu kenyang. Arab ya. Itu kenyang itu.
Tadi saya sempat ikut bantu juga ya, naik tangga, melihat kondisi bagaimana proses pemasangan tenda. Itu saya sampai gemetar ya, takut gitu. Sebenarnya sih antara was-was juga, takut jatuh. Tapi ya bismillah aja kan. Ya ini bagian dari jihad juga. Melihat, karena sebagian besar yang saya lihat ini bapak-bapak yang sudah usianya renta ya, tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Membangun rumah Allah ini dengan menggunakan terpal untuk sementara waktu supaya mereka bisa melaksanakan ibadah lainnya. Kemudian kita memberikan juga bantuan berupa sajadah. Ada speaker juga untuk kebutuhan masjid yang ada di sini, yaitu speaker untuk yang di bagian dalam, dan juga kita berikan toa dan beberapa juga fasilitas-fasilitas lainnya seperti Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Tadi saya sudah sempat keliling ya, melihat lokasi. Terus tadi juga sempat sholat Jumat juga, nggak kebayang ya. Karena masjid ini namanya sama masjid yang ketika waktu saya kecil sebagai seorang marbot, tepatnya di kampung saya itu sama namanya Masjid Al-Muhajirin juga. Tadi juga ketika melakukan sholat itu masih rasa was-was juga, karena masih melihat ada tembok yang masih retak ya. Terus bagian atap di atas juga masih ada juga yang belum runtuh secara keseluruhan. Jadi rasa kekhawatiran itu juga pasti ada. Yang membuat saya kagum, yang saya salut itu masyarakat khususnya yang berada di kampung Cisintok ini, mereka masih tetap melakukan aktivitas ibadah bahkan 5 waktu. Ketika kita datang, mereka melakukan sholat maghrib secara berjamaah, itu juga melakukan sholat isya secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, dan semua di sini itu mereka gotong royong. Dan hebatnya lagi, pada saat makan ini semua warga yang ada di sini mereka memanggil kita untuk makan sama-sama, duduk bareng. Nah inilah kekeluargaan yang terbangun di sini, ini sangat luar biasa. Jarang yang saya temukan di daerah-daerah yang lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan mereka untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan di masjid anu aya di dieu diayakeun dinten Jumat pengaosan ibu-ibu, dina wengina jilot bapak-bapak, dina wengina pas maghrib pengawasan anak-anak. Kegiatan saatosna masjid runtuh mahnya tetap dianggo, tapi ya kayak kan parantos runtuh kieu teh dianggona kayak dieu kitu hujanan kitu, lamun panas kepanasan masih tetap dianggo data di masjid, cuma ieu-ieuna gitu. Perasaan kami mah tuh sedih dicampur rewas gitunya kumaha dek lamun masjid di roboh teh dek di kumaha da di dieu teh kan hiji-hijina masjid, tempat pengawasan, tempat ya salawatan. Teh di masjid di kampung Cisintok teh cuma satu. Peristiwa waktu runtuh pan abdi teh keur dipengker masjid. Nya sugan teh longsor. Ditingali menarana, itu menara teh jatuh. Ya Allah, Gusti nu agung kitu nya abdi teh bari nangis kitu, masjid roboh kumaha urang beribadah teh aya di masjid kitu nya.
Atau dah di kumah ada orang terangnya masjid runtuh teh gitu. Nya abdi teh sedih. Margi taya ada di tempat beribadah ngan ieu na masjid teh nya ngan hiji-hijina di kampung ieu teh gitu. Makanya masing tiasa disalurkeun tiasa Masjid Nusantara hoyong engal-engal dibantos ieu kayaan ka ieu teh dan tempat itu tempat pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kitunya salawatan jilot ge pan samingon sakali jilot di dieu gitu. Giliran tempat masjid. Tapi kayak kieu ayeuna mah atuh tos kasakinten kitunya da dibangun ku tim yayasan tos dianggo terpal gitu tempat miuhan gitulah intina mah. Tapi hujan ageng mah kamari ge waktu pengaosan ibu-ibu geuningan bocor gitu. Selama saya berada di sini, saya melihat antusias, semangatnya warga di daerah kampung Cisintok ini. Mereka masih semangat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah meskipun masjidnya sudah hancur, sudah ambruk, tetapi dengan semangatnya mereka itu mereka menggunakan terpal seadanya. Yang paling terpenting ini adalah keistiqomahan mereka jamaah di sini untuk tetap melakukan sholat lima waktu. Dan saya melihat ini tadi jamaah juga yang cukup banyak ya. Meskipun warga yang berada di kampus ini jumlah kakaknya kurang lebih sekitar 43 sampai 53 kakak. Tapi semangat yang mereka bangun ini menjadi sebuah pencerahan buat saya untuk bisa belajar bagaimana gotong royongnya mereka, bagaimana cara mereka untuk saling bahu-membahu, saling mengingatkan kepada kebaikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling terpenting daripada apa yang mereka telah ajarkan kepada saya selama saya berada di sini. Yuk, mari kita bantu sisihkan harta terbaik kita untuk membangun rumah Allah. Karena barang siapa yang membangun rumah Allah, insya Allah kelak nanti Allah akan membangun rumahnya di surga. Nanti, mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita berikan, paling tidak masyarakat khususnya yang ada di kampung Cisintok ini, mereka merasa senang, merasa bahagia dengan fasilitas masjid yang sudah kita berikan untuk mereka. Dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.